Pak. Masih kuat Ibu ya. Insya Allah, Pak. Nah, jadi Bu Desi, eh, karena kita dalam TPG ya dituntut membuat modul ajar gitu. Iya, Ibu Pak. dalam buat modul ajar, temanya itu apa yang Ibu angkat? Surat Al-Hujurat ayat 13, Pak. Oke. Bisa Ibu sebutkan apa bunyinya dan apa terjemahannya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi asqakum. Innallaha alimun kabir. Sadaqallahul azim. Artinya, Kalau yang Ibu bang, ya udah, nggak usah. ya Pak, Kalau yang Ibu bangun itu adalah surat Al-Hujurat, itu berbicara temanya tentang apa tuh Hujurat ayat 13 itu? meng, tentang keberagaman Pak. Keberagaman apa? Keberagaman suku bangsa Pak. Kalau teorinya yang berhubungan Eh, dengan keragaman itu apa? Teori Apa teorinya? teori kognitif Pak. Kognitif, Ya, konstruktivisme dan sosial, Pak. apa hubungannya dengan surat Al-Hujurat ayat 13? Surat Eh, Al-Hujurat 13 itu bicarakan apa? Tentang keberagaman, Allah menciptakan kita, tidak membeda-bedakan kita, Pak. Yang membedakan kita hanya ketakwaan kita, Pak. Allah itu menciptakan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar kita saling mengenal, Pak. Berarti sosial, Pak. Yakin Ibu teori sosial itu? Dasar pembuatan ya, dasar pembuatan dari modul yang Ibu tawarkan gitu. Apakah itu sudah mengatasi masalah atau nambah masalah baru gitu? Mana Nur Ibu itu? Gimana Bu? Mengatasi masalah. Mengatasi masalah, Pak. Hmm? Mengatasi Ya, masalah. atasi masalah. Iya. Oke, dalam dalam menyusun perangkat pembelajaran, coba Ibu jelaskan apa saja langkah-langkahnya untuk merumuskan perangkat pembelajaran itu. Hmm. Langkah yang pertama kita harus harus membuat tujuan pembelajaran dulu, Pak. Yang Oke, dilahirkan dari CP, capaian pembelajaran. oke. Apa lagi? Hanya itu. Kemudian kita buat lagi setelah CP terbentuk, kita turunkan TP, kemudian kita turunkan ATP-nya, Pak. Kalau proyek PJWL ada dilakukan. PJBL ada, Pak. Proyek PJWL apa yang Ibu lakukan? Membuat kaligrafi, Pak.
Kalau PBL-nya, kalau PBL-nya Kalau PBL membaca surat Al-Hujurat ayat 13 Pak dengan tartil. dengan tertib. Komponen perangkat PBL apa saja? Oh, yang pertama ada tujuan, Pak. Kita merumuskan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu, kemudian kita buat materi ajarnya, kemudian ada metodenya di situ, metode apa yang kita pakai untuk dalam modul tersebut, kemudian ada media dan LKPD-nya. Terus ada instrumennya, Pak. Oke, kalau instrumennya apa bentuknya? Ada instrumen seperti asesmennya, Pak. Asesmen penilaian, ada asesmen penilaian awalnya, formatif, dan sumatif. Coba Ibu jelaskan apa maksud dari sumatif, apa maksud dari Formatif. Asesmen sumatif yaitu asesmen yang biasanya dilakukan di akhir pembelajaran, Pak, atau di akhir suatu modul. Sedangkan asesmen formatif kita laksanakan pada saat proses pembelajaran. mungkin cukup itu Bu sampai di situ ya. Terima kasih, Pak. Oke, Iya, Pak. baik Desi ya. Iya, Ibu Pak. Desi. Oke, baik kita mulai ya. Kita Ya, Bu. mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu ada perintannya RPP, Bu. ya. Modul ajar ada, Bu. Sekarang saya buka di luar saja. Atau bolehlah di sini lah. Oke, sini aja. Oke, Bu Desi, coba apa temanya ini? Menjaga hubungan baik dengan sesama ya. Iya, Bu, menjaga hubungan baik dengan sesama. Oke, teori belajar apa yang saya sekarang lebih banyak bertanya saja, Iya, Bu. lebih banyak menjelaskan saja karena waktu tadi kalau saya banyak menjelaskan habis waktu. Ya, kita usahakan 30 menit gitu ya satu orang supaya nanti pas di jam 14. Iya, Sekarang Bu. Ibu jelaskan teori belajar yang mendasari atau yang mendukung kepada kurikulum merdeka. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Izin jawab ya, Bu. Teori Apa alasannya? Tadi kan teori kognitif, kan banyak tuh teori belajar yang sudah dipelajari, ada teori Iya, Bu. kognitif, ada behavioristik, ada konstruktivistik, ada humanis, kan gitu. Iya, Bu. Kenapa Ibu mengatakan kalau kurikulum merdeka itu yang mendasarinya adalah teori belajar kognitif? Karena kalau menurut pendapat saya ini ditekankan untuk mementingkan proses daripada hasil, Bu. Apa buktinya dalam RPP Ibu itu apa buktinya? Ya, Atau dalam kurikulum merdeka apa buktinya? buktinya kita memberikan sesuatu arahan kepada anak, misalnya memberikan metode yang kita pakai, metode make and make ini, Bu. Nanti bisa anak itu berpikir sendiri, lebih aktif sendiri untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya, Bu. Untuk make and match itu apa yang Ibu ketahui tentang make and match? Make and match itu adalah, Bu, metode yang kita gunakan mencari pasangan, Bu. Kalau untuk surat Al-Hujurat ini menjaga hubungan baik dengan sesama ini mencari pasangannya pasangan apa? Berupa apa nanti? Coba Ibu gambarkan. Misalnya Bu, kita memberikan pasangan itu berupa seperti tajwid, Bu. Nanti kita potong ayat-ayatnya satu, nanti kita tempel yang satu, kita bagi kelompok ya, Bu. Kelompok satu memberikan tentang ayatnya, kelompok dua tentang tajwidnya, Bu. Nanti Terus dipasangkan antara kelompok satu mencari pasangannya ke kelompok dua. apa contoh Supaya tajwid itu, apa contohnya yang Ibu lakukan, yang Ibu buat itu apa contohnya? Misalnya Bu, ayatnya tentang Al-Hujurat kan Bu, ya ayyuhan nas. Berarti di situ ada nanti dipotong ayatnya itu Bu, nanti kita pasangkan dengan satu kelompok lagi hasilnya, tajwidnya. Misalnya ya kan mat tuh Bu, itu kita cari Oh, berarti matnya, gunahnya untuk gitu. mat ya gunah kan gitu ya. Iya Karena ya di Bu. sini
KKTP-nya mampu menemukan hukum tajwid ya. Iya, Bu. Apa saja hukum tajwid yang mau ditemukan oleh siswa di surat Al-Hujurat ini sesuai dengan materi? Ada nanti gunnah, Bu. Setelah itu ada idgham bi gunnah, ada izaharnya, Bu. Ada ikhfanya juga, ada khalkhalahnya juga, Bu. Harus dibedakan ya, kalau seandainya ada izhar, ada idgham bi gunnah, bila gunnah itu hukum apa? Tajwid, misal Ya, iya dia kan tajwid, tapi masuknya kemana? Hukum nun mati atau tanwin atau hukum min mati? hukum non mati, Bu. Hukum nun mati atau Atau tanwin. Yang tanwin. izhar apa, Bu? Izhar adalah nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf alif, ha, ain, ha, ain, fa. Kalau ikhfa? Ikhfa. Iya, ya. Bu. Iya, lupa. Jadi selain lam ro, selain ya waw mim nun, selain Iya. huruf Selain huruf halak, izhar. gitu ya. Selain huruf Iya, Bu. Iya, Bu. izhar. Kalau Bu. Iklab. Grogi, Bu. Kalau iklab. Apa, Bu? Kalau iklab. Iklab itu nun mati bertemu dengan huruf ba, Bu. Berarti itu hukum nun mati atau tanwin kan gitu. Iya, Bu. Kalau yang qalqalah itu apa? Bagaimana Ibu menjelaskannya ke siswa? Qalqalah, Bu. Qalqalah itu hukum tajwid di mana huruf qaf itu beberapa huruf lainnya diucapkan dengan renonansi yang kuat, Bu, dan menghasilkan efek tugasnya yang jelas. Apa itu renonasi itu apa? Apa itu renonasi? Apa Ibu bilang tadi renonasi apa itu? Iya, misalnya, Bu, pengucapan qaf itu dengan tegas, Bu. Qalqalah itu kan dengan yang memantul itu kan? Iya, Bu. Qalqalah terbagi berapa? 2, Bu. Sugra dan kubra. Iya. Qalqalah. Iya, sugra dan kubra, Bu. Yang apa saja yang qalqalah sugro? Kubro lah, lawannya nanti sugro. Sugra. Kalau sugra itu yang penekanannya secara halus, Bu. Iya, Bu. Kalau kubra? Yang agak dikuatkan, Bu. Contohnya? Contohnya. Kan itu yang nanti akan dicarikan di ayat itu ya? Iya, Bu. Contohnya hakko, Bu. Hakko. Watawasau bil hakko. Hakko. Watawasau bil sabr. Oke, lalu ini ada TP-nya ya. Bagaimana cara Ibu menyusun TP ini? Mana TP-nya nih? Nih. Membaca Al-Quran surah Al-Hujurat dengan tartil, menemukan hukum. Bagaimana cara Ibu menyusun TP? TP ini lahir dari CP, Bu. Bagaimana caranya? Dia lahirnya bagaimana? Lahirnya sesar atau normal? Normal, Bu. CP itu kan sudah ada di kurikulum ya, Bu. Ya. Nanti kita lahirkan jadi TP. Kemudian kita Bagaimana lahirkan cara melahirkannya itu, kata saya. Bukan ujuk-ujuk ya. lahir saja kan, tapi Ibu tentu memprosesnya dulu. Iya, Bu. Gimana? Gimana ya? Oke, lewat saja. Ada 3 cara. Coba Ibu lihat LK2 nanti ya. Iya, Bu. Nah, ini untuk KKTP. Berarti di sini 1 TP, 1 KKTP. Apakah 1 TP itu harus 1 KKTP-nya? Kalau kami mengambil 1 TP, 1 KKTP, Bu. Apa alasannya? Lebih dari 1 kan, Bu? Boleh lah. Boleh Ya, 1 Bu. TP, boleh beberapa KKTP. Tidak harus 1, harus detail dia. Iya, Bu. Oke, nah coba Ibu jelaskan materi ini, Ibu bisa pisahkan materi ajar ini mana yang konseptual, mana yang faktual, mana yang prosedural, mana yang metakognitif, dan mana yang HOTS. Ibu cerita saja. Materi ini kan Ibu mengajarkan tentang surah Al-Hujurat, terutama tentang tajwidnya. Iya, Mana Bu. yang bagian faktual, mana yang konseptual, mana yang prosedural, mana yang metakognitif. Pisahkan. Iya, Bu. Coba Ibu pisahkan. Pisahkan sekarang, Bu. Ya, Ibu mana dia yang faktual itu apa saja di materi ini. Lalu yang konseptual itu yang mana? Apa saja? Yang prosedural itu yang mana? Kalau faktual itu contohnya, Bu, mencontohkan bacaan Al-Hujurat, Bu. Mencontohkan bacaan Al-Hujurat.
Iya, Refleksi pribadi, strategi pembelajaran. Nanti kan Ibu kan punya materi itu banyak tentang terkait iya, iya Bu. surat al-hujurat tentang materi tajwid kan itu berdasarkan materi yang ada itu Ibu pisah-pisahkan mana dia materi fakta, mana dia materi konsep, mana materi izhar adalah bla bla bla. Itu masuknya kemana? Ketika nun mati bertemu dengan huruf halak, hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Itu maksudnya materinya apa? Ada enggak materi tentang itu? Izhar adalah bla bla bla. Ada? Enggak ada. Atau apa yang terkait dengan materi ini? Karena Ibu tidak menjelaskan di sini. Ini bukan begini cara membuat materi ajar. Nah kan ada nih penjelasan idghami guna. Kan ini kan penjelasan Iya ini ya. Bu. Nah, Iya kalau Bu. yang berupa definisi-definisi itu masuknya kepada konseptual. Kalau fakta apa? Misalnya masih banyak orang yang tidak bisa membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid. Fakta enggak itu? Iya Bu. Nah, iya bisa itu mungkin misalnya kan. Lalu apa lagi? Lalu mana yang prosedural, mana yang metakognitif? Bukan begini ya. Nanti Ibu lihat lagi ya. Iya Bu. Iya Bu. Tidak ada materi aktual, tidak ada. Yang ada tuh faktual, ada konseptual, ada metakognitif. Metakognitif konsep. Ada Bu itu. Mana yang hot? Ada enggak terkait materi ini yang hot? Hot itu apa? Yang agak sulit Bu. Yang enggak sulit. Apa Yang itu? menarik. Apakah hot selalu sulit? Enggak Bu, yang menarik. Apakah hot menarik? Hot itu Bisa jadi. mengajak siswa untuk apa? Untuk mencoba melatih siswa untuk berpikir tingkat tinggi, high order thinking skill kan itu. Iya Bu. Ya, lalu lanjut ini lagi. Berarti materinya nanti harus dipisah-pisahkan ya. Iya Bu. Nah, untuk asesmennya, asesmen apa saja yang Ibu ketahui? Yang Ibu buat di sini? Di modul ajarnya asesmen apa saja? Ada asesmen diagnostik Bu, formatif dan sumatif. Asesmen diagnostik untuk apa kita lakukan? Asesmen awal Bu, Untuk apa untuk dilakukan? mengetahui permasalahan awal sebelum pembelajaran dimulai Bu. Apa itu permasalahan awal? Misalnya kita tanyakan kepada anak itu kabarnya, bagaimana apakah dia melaksanakan sholat sebelum ke sekolah, Terus? agar kita tahu keadaan peserta didik dan Nah. gaya belajarnya Bu. Nah, kalau di sini sudah Ibu jelaskan kompetensi awal kan gitu. Nah, di sini kan ada Ibu ini, coba jelaskan. PPACK-nya kami memakai itu Bu, PPT, TPACK yang menggunakan teknologi IT Bu, memakai PPT Bu. Apa lagi contohnya di sana? PPT apa lagi? PPT ada PowerPoint, bisa juga dengan quizzes Bu. Oke, quizzes. Mana dia? Pakai quizzes di sini? Tidak Bu, pakai PPT Bu. PPT lain. Iya PPT saja Bu. Video Ya kan ada pembelajaran. YouTube nih, LKPD-nya. Video pembelajaran Bu. LKPD-nya pakai apa? LKPD-nya yang pakai layar juga Bu. Itu bukti TPACK-nya. Lalu untuk asesmen formatif, bagaimana cara Ibu membuat instrumennya? Instrumen formatif. Ya. Kita usahakan setengah jam selesai. Iya Bu. Pada lama-lama. Gak kuat saya banyak ternyata. Tunggu Bu. Apa itu asesmen formatif? Apa bedanya formatif dengan sumatif dalam kurikulum Merdeka? Asesmen formatif itu asesmen yang dilakukan pada saat proses pembelajaran Bu. Terus kalau sumatif? Kalau sumatif asesmen yang biasanya kita lakukan di akhir pembelajaran Bu, atau di akhir di setiap modul. Nah, terus apa lagi bedanya? Bedanya formatif Guna sama dari asesmen formatif apa? Apa Bu? Guna asesmen formatif apa? Untuk mengukur kemampuan siswa Bu.
pada Terus apa saat bedanya proses. dengan sumatif? Kalau formatif ini kita lakukan pada saat proses pembelajaran, Bu. Ya udah. Tadi Mm-mm. kan pelaksanaannya kalau sumatif formatif dilakukan pada saat proses pembelajaran. Kalau sumatif di akhir. Iya, di Itu kan akhir modul. pelaksanaan, waktu pelaksanaan, kegunaannya apa? Apa bedanya? Formatif untuk apa? Sumatif untuk apa? Kalau waktunya kan sudah beda tuh tadi ya. Iya, Kan kita Bu. lihat perbedaannya, dia sama-sama apa itu namanya? Sama-sama evaluasi, yang satu formatif, yang kedua sumatif, kan gitu. Kan, Kegunaannya apa? Kalau formatif untuk perbaikan proses iya, pembelajaran, kan? iya, Bu. Ketika dilaksanakan proses pembelajaran, lakukan formatif, ada kekurangan, perbaiki di pembelajaran berikutnya. Iya, Bu. Tidak untuk kepentingan rapor Iya, Bu. nilainya. Kalau sumatif untuk Sumatif nilai rapor, ya Bu. untuk melihat hasil belajar, datanya digunakan untuk rapor. Bolehkah nilai formatif dijadikan nilai rapor, data rapor? Gitu. Bolehkah? Biasanya ya tidak, Bu. Ya begitulah. Ya. Oke, untuk langkah-langkah pembelajarannya, Ibu menggunakan apa? Untuk model yang digunakan apa? PBL. PBL. Apa itu PBL? Project berbasis learning, Bu. Project berbasis learning, apa maksudnya nih? PBL. PBL, apa beda PBL dengan PJBL? Kalau PBL berdasarkan masalah, Bu. Kalau PJBL berdasarkan proyek, Bu. Nah, berarti apa tuh? Yang PBL itu berarti apa? PBL apa kepanjangannya? PBL problem basis learning, Bu. Problem based learning. Ya, kalau PJBL Project based based learning. Nah, learning. itu yang membedakan Ibu tadi project. Ya, jadi beda ya. Iya, Bu. Nah, apa inti dari PBL itu? Kan berarti kan pembelajaran berbasis masalah. Iya, Bu. Ketika Ibu menggunakan PBL pada materi ini, apa masalah yang Ibu angkatkan untuk dibahas? Sulitnya siswa ini dibawa untuk membaca Al-Quran, Bu. Terus susahnya anak untuk memahami pembelajaran pada saat membaca Al-Quran ini, Bu, karena bukan permasalahan yang terjadi di kelas, permasalahan yang akan kita bahas terkait dengan materi itu yang akan didiskusikan anak. gitu, Bu. Ya, tentu namanya saja problem based learning, berarti ada masalah yang harus dipecahkan oleh anak terkait dengan materi, begitu ya. Ya, Bu. Oke, judul PTK-nya apa? Judul PTK implementasi model pembelajaran kooperatif pada pembelajaran PAI di kelas 4 UPTD SDN 037 Kota Talago, Bu. Implementasi kooperatif, itu Iya, saja. Bu. Iya, Bu. Kalau begitu judul Ibu belum penelitian tingkat Menggunakan metode MEC, Bu. Baru masuk. Iya, kemarin Ya, sudah dikonfirm sama Bapak Iswantir, Bu. Kebetulan dosennya ya kan, Bu. Terus dia bilang enggak usah dimasukkan metodenya, nanti di batasan masalah saja dimasukkan katanya, Bu. Makanya dihilangkan, Bu. Dia dari judul saja orang bisa tahu kemana arah penelitian kita, misalnya peningkatan hasil belajar. Yang mau ditingkatkan apa? Hasil belajar. Yang bermasalah apa? Yang bermasalah di sini apakah hasil belajar atau motivasi anak atau apa? Hasil belajar, Bu. Nah, tentu peningkatan hasil belajar dengan menggunakan MEC atau implementasi penerapan MEC and Match untuk meningkatkan hasil belajar, begitu ya. Iya, Bu, ya, Bu. Oke, berapa coba Ibu jelaskan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Apa saja?
Ibu kan mau melakukan penelitian tindakan kelas nih. Iya, Bu. Apa saja tahapannya yang harus Ibu lalui? Tunggu. Apa saja yang harus Ibu lalui untuk penelitian tindakan kelas? Yang pertama ada pendahuluan, Bu. Terus Pendahuluan ada di situ, ada latar belakang, ada identifikasi. itu membuat proposalnya. Sekarang Ibu mau melakukan penelitian tindakan kelas, proposal sudah ada. Apa tahapannya? Kan ada tahapan-tahapan dalam melakukan penelitian tindakan kelas, bukan bikin proposalnya. Tahapan dalam melakukan penelitian tindakan kelas. Ibu sudah pernah melakukan penelitian tindakan kelas? Belum, Bu. Nah, itu makanya. Tahapannya yang pertama perencanaan. Nah, perencanaan. Bikin dulu modulnya, tentu modulnya harus pakai cooperative learning. Ini pakai cooperative learning nggak? Iya, Bu. Nah, ini PBL ini. PBL, Bu. Yang mau dipakai tadi apa? Cooperative learning. Kooperatif saja, Bu. Kooperatif. Pembelajaran kooperatif. Iya, sama itu cooperative learning maksudnya itu. Nah, tentu harus ini nanti karena besok PPL kita terintegrasi dengan penelitian tindakan kelas. Di sini PPL dengan make and match. Harus sinkron nanti ya. Nanti susah Ibu 2 kali kerja nanti. Iya, Bu. Habis perencanaan laksanakan, berikan perlakuan dengan cooperative learning. Baru yang ketiga, pada saat pelaksanaan itu dilakukan observasi. Yang keempat baru refleksi. Nanti Ibu lihat lagi ya. Iya, Bu. Nah, untuk modul P5-nya apa yang diangkat? Modul P5-nya tentang gaya hidup berkelanjutan, Bu. Ini sudah habis 25 menit. Padahal saya sedikit-sedikit nanyakan sudah habis 25 menit. Ya. Temanya Makanya gaya kalau hidup saya- berkelanjutan, Bu. apa gaya hidup berkelanjutan? Apa saja tuh yang diangkatkan? Temanya gaya hidup berkelanjutan. Peduli sampah. Peduli sampah, selamatkan generasi, Bu. Membuat vas bunga dari sedotan plastik. Oh, dari sedotan plastik. Berarti beli sedotan baru dong. Barak kataku buat sedotan tuh nyo. Ya, kalau menurut pendapat saya, kalau ia mau dari sampah, tentu apa sampah yang banyak. Kalau sedotan kan akan dicari Bu yang banyak kan gitu ya. Berarti dia disuruh beli nanti. Ya, yang penting apa? Dia kan mau melestarikan apa botol aqua kan banyak berserakan. Botol aqua. Iya, Bu. Iya itu. Kalau sedotan barawana lah orang kan membuang sedotan kan gitu ya. Berarti boleh diganti, Bu. Ya terserah lah nanti ya, tentu logikanya model itu ya. Iya, kalau Bu. seandainya sampah tentu yang betul-betul sampah yang dipungut. Kalau sedotan tentu dicari nyolo kan sampai orang menjual jus kan gitu. Yuk kalau ada lo sedotan itu yang dibuang orang kan gitu. Iya, Bu. Agak ribet kan gitu ya. Apa saja langkah-langkah dalam proyek P5? Yang pertama pengenalan, Bu. Bagaimana cara Ibu melakukan pengenalan? Kita kenalkan kepada peserta didik terhadap kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh sampah. Kemudian kita kenalkan jenis-jenis sampah kepadanya. Kemudian kita tunjukkan ke bentuk videonya kepada peserta didik. Kemudian pada tahap aksinya apa yang dilakukan? Aksinya kontekstualisasinya membuat sedotan sampah itu, Bu. Membuat sedotan vas bunga dari sedotan sampah itu. Terus kalau refleksinya apa kira-kira? Refleksinya Kan ada tahap evaluasi dan refleksi. Ya, merefleksikan tingkat kesadaran akan peserta didik akan sampah. Oke. Baik, cukup. Sekarang Ibu buka Al-Quran. Ibu baca surah Al-Baqarah ayat 250. 250, Bu. Ya. 200. Yang terbuka sendiri di sini. 250. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
walamma barazu lijaluta wa junudihi qalu rabbana afriq alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Sabbit atau sabbit? Apa Bu? Sabbit atau sabbit? Sabbit Bu. Apa? Itu sa atau sa? Sa atau sa? Ta. Nah, Ibu Ta. bacanya sa tadi. Ta Bu. Sabbit. Sa, sabbit. Ibu bacanya sa Sabbit. 2 kali tadi ya. Jadi guru PI harus Iya. paham apa guru. Ya, kasihan anaknya nanti. Bukan WhatsApp Kids, tapi Iya, Bu. WhatsApp Kids. Ya. Nah, sekarang Ibu buat doa WhatsApp. duduk antara 2 Iya, sujud. Bu. Buat di kertas putih, doa duduk antara 2 sujud. Aduh. Doa duduk antara 2 sujud. Ya. Rabbil firli. Ketika. Tunggu, Bu. Rabbil firli. Ya, tulisannya. Tunggu, Bu. Rabbil firli. Nah, di bukunya Rabbil firli. Menikah Rabbil firli. Ini Rabbil firli. Rabbil firli. Wajburni warfa'ni warzuqni wahdini Rabbi birli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini ini wa'ani wa'ain wa'ani. Dah cepat, Bu. Coba Ibu lihatkan ke saya. Rabbil firli warhamni. Nunnya mana? Wajburni. Tinggal, Bu. Ni-nya kan pakai ya kayak warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'afani. Tinggal ya-nya, Bu. Ya. Oke. Rabbil firli kan warhamni, wajburni, Ya, Bu. warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'afani. Oke. Coba Ibu praktekkan sedikit tentang proses pembelajaran Ibu ketika pre-teaching kemarin. Tapi lengkapnya nanti Ibu kirimkan link videonya ya, videonya kirimkan melalui Japri. Sekarang Ibu praktekkan saja sedikit, kegiatan pendahuluan sedikit, kegiatan inti sedikit, kegiatan penutup sedikit. Paling lama 5 menit.
Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Nah, sekarang kita bertemu lagi dalam pelajaran PAI. Nah, selanjutnya anak-anak Ibu, siapa yang tidak hadir hari ini? Nah, berarti hadir semua. Oke, anak-anak Ibu. Sekarang sebelum kita lanjutkan pelajaran, kita ice breaking dulu ya. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Say, aha aha, aha aha, ngat, aha aha, semangat. Oke anak-anak Ibu, sekarang udah Bu? Ya, lanjut. Apa lagi? Sekarang sebelum kita lanjutkan pelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik bisa membaca surat Al-Hujurat dengan tartil. Kemudian peserta didik bisa membaca tajwid, menemukan hukum tajwid yang terdapat dalam surat Al-Hujurat. Baiklah anak-anak Ibu semua, masih semangat anak-anak Ibu semua? Bagus. Lanjut. Siapa yang tadi pagi bersalaman dan melaksanakan sholat sebelum ke sekolah? Oh, ada yang tidak Ya, sholat. lanjut kegiatan-kegiatan inti lagi. Oke, nanti. Lanjut. Oke, anak-anak Ibu. Sekarang Ibu akan menampilkan bacaan surat Al-Hujurat di papan tulis. Lihat ke depan ya, anak-anak. Nah, kemudian anak-anak Ibu bentuk bagi 3 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, kelompok 1 nanti kita baca sama-sama mana yang Ibu tunjuk itu yang dibaca. Oke, anak-anak. Nah, lanjut kelompok 2. Bagus. Lanjut, anak-anak Ibu akan Ibu bagi menjadi 3 kelompok lagi. Kelompok pertama akan Ibu suruh untuk jemput kartunya ke depan. Ini adalah kartu pertanyaannya. Kelompok 2, nah ini untuk kelompok 2 kartu jawabannya. Nanti kelompok 1 dan kelompok 2 akan memasangkan jawaban dengan soalnya. Dan kelompok 3 Ibu suruh untuk mengamatinya atau menilainya. Ibu kasih waktunya untuk membuat kelompok. Sudah, Bu? Penutup. Betul. Ya. Oke, anak-anak Ibu, sudah dikumpulkan semuanya tugasnya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas pribadi ya. Kalau tidak siap nanti disiapkan di rumah karena waktu kita sudah hampir habis. Tidak memungkinkan untuk mengerjakan di sekolah, Ibu tutup saja pembelajaran kita hari ini ya, anak-anak Ibu. Oke, baik. Silakan Ibu kirimkan nanti link video prakteknya ya, teachingnya ke saya di Japri saja, supaya saya bisa nilai. Iya, Bu. Baik, makasih. Ibu, maaf Bu, izin tanya Bu, link yang per teaching kemarin dikirim Bu? Ya, link yang per teaching. Iya Bu, makasih Bu. Ya. Iya, Ya, Bu. boleh yang lain lagi. Silakan Ibu, makasih. Silakan Ibu. Iya Bu. Bapak Ibu istirahat. Iya Bu, makasih Bu. Ya.